Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Selvia, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Bagi FLC Family yang ingin memulai fase stay dari FLC Discipleship Journey, Anda dapat mengikuti Inside Out di mana Anda akan mempelajari hal-hal yang sangat penting dan esensi tentang dasar-dasar kekristenan seperti dosa dan keselamatan, lahir baru dan baptisan, gambar diri, hati Bapa, pertumbuhan rohani, gereja lokal, dan komunitas. Untuk informasi lebih lanjut tentang Inside Out, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau terhubung dengan setiap volunteer yang akan membantu Anda. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom, selamat sore semuanya. Selamat datang di Forward Living Church. Bagi Bapak Ibu jemaat yang baru datang pertama kali, selamat datang di gereja ini, dan nanti setelah ibadah selesai boleh connect bersama teman-teman volunteer di belakang di Home Lounge. Dan sebelum memulai ibadah sore hari ini, saya mau cerita sedikit kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus memakai hidup saya untuk kemuliaan namanya. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya cerita mungkin dari awal ketika saya bergabung di gereja ini di tahun 2024 lalu, bulan Oktober. Awalnya saya sama istri bergereja, mencari gereja tuh untuk anak-anak, supaya anak-anak kita tuh dapat tempat sekolah minggu yang bisa menjadi pertumbuhan mereka. Kemudian setelah kita ketemu gereja ini dan di ibadah pertama, saya langsung ngomong sama istri saya, kayaknya aku mau ikut volunteer dari sini, mau pelayanan di sini. Terus istri saya kaget karena sebelumnya saya belum pernah cerita kalau ada kerinduan buat melayani Tuhan gitu. Dan istri saya bilang, ya udah terserah kamu, go ahead, silakan aja. Dan setelah ada diskusi pendek itu, kita juga langsung mutusin, yaudah anak-anak sekalian deh kita serahin di sini di gereja ini supaya anak-anak juga bisa bertumbuh di gereja ini.
Singkat cerita, anak-anak penyerahan di sini di 27 Oktober 2024 dan tanggal 3 November itu jadi pelayanan pertama saya di gereja ini. Dan puji Tuhan, senang sekali bisa melayani di gereja ini, banyak kenal teman-teman dan dapat insight dari Pastor Jos, dari Sister Aliana dan teman-teman semua. Dan tanggal 4-nya hari Senin saya kerja sama istri, pagi-pagi istri bilang, "Cie, yang habis pelayanan kemarin senang banget mukanya, semangat banget." Ya puji Tuhan lah kalau bisa bawa vibes yang positif. Cuman hal itu gak berlangsung lama. Di hari Senin itu setelah saya pulang kerja, kakak saya nelpon kayak, "Van, lo di mana?" "Baru pulang kerja nih habis syuting." "Oh, boleh mampir gak kalau sempat ke rumah Mama, rumah Mama?" "Oh iya." Nah, saya nanya, "Kenapa emang Mama?" "Enggak nih, Mama baru ngomong. Ternyata Mama ada benjolan di sebelah kiri." Waduh, apaan dia? Kayaknya nggak tahu sih, benjolannya lumayan keras, cuman gue belum tahu apa. "Lo ke rumah deh." Udah, akhirnya saya ke rumah Mama daerah Tebet. Sambil perjalanan tuh kayak, aduh Tuhan, kenapa nih? Apa yang terjadi di Mama? Cuman kayak ada sedikit pikiran buruk, terus sempet nangis di jalan dan kuatin ya Tuhan supaya ini bukan hal yang macam-macam. Ternyata pas ketemu Mama lagi nangis, terus Mama bilang, "Maaf ya Mama, ngumpetin selama ini dari kalian. Sekitar 2 tahun nih Mama ngerasa ada benjolan di payudara, dari ketiak sama ada di bahu." Terus udah langsung nguatin Mama, "Udah Mama gak usah khawatir, kita sama-sama berobat." Dan Papa juga, sebenarnya kita lagi fokus sama Papa karena Papa ada jantung dan di minggu itu kita mau ada tindakan buat Papa pasang ring. Jadi lumayan ya kaget lah waktu itu tuh. Dan akhirnya singkat cerita, teman-teman, saya ngomong ke teman terus ke keluarga besar juga kalau Mama ada masalah ini, dan ya banyak bantuan dan doa. Cuman saya masih terguncang waktu itu karena kaget. Saya sempat nanya sama Tuhan kayak, "Tuhan, kenapa sih Mama bisa kayak gini gitu? Kenapa Tuhan biarin ini?" Terus masih kalut lah gitu. Cuman saya berdoa lagi, saya cerita ke Pastor Jos, ke Sister Alena dan ke teman-teman di sini, mereka kasih kekuatan dan doain juga. Itu bilang, "Ya nggak apa-apa, kita bantu dalam doa." Dan ya semuanya support lewat doa. Dan mungkin karena kasih Tuhan juga, karena karunia Tuhan, dari November, Desember, Januari sampai detik ini, sampai Februari, Mama udah kemo kelima dan mau jalan kemo ke-6. Puji Tuhan, benjolan itu udah mulai nggak ada. Dan waktu itu dokter mendiagnosa kalau itu adalah kanker payudara stage 3. Tapi puji Tuhan sekarang udah nggak ada, udah mengecil, dan kita lagi tunggu Tuhan mau berbuat apa lagi, karunia apa lagi ke saya sama keluarga. Karena itu cepet banget dan ya Tuhan juga kasih jalan keluarnya cepet, kekuatan buat kita. Dan semuanya di sini dari teman-teman di Forward Living Church juga bantu, doa, selalu kasih kekuatan. Dan puji Tuhan sampai sekarang Mama masih semangat tiap hari. Dan saya ngerasa Tuhan tuh selalu ada di setiap masalah kita, saat kita lagi naik atau lagi turun, lagi ada masalah atau enggak. Dan saya ingat waktu pertama kali datang lagi ke sini, atau mungkin Bapak Ibu datang tadi disapa di depan, "Welcome home." Dan saya flashback sedikit, jadi ternyata welcome home itu kata-kata mungkin dari Tuhan kali ya. Sebelum masuk FLC ini nggak gereja 3-4 tahun kali ya. Dan welcome home itu kayak Tuhan negor saya, Tuhan menyapa saya gitu kayak, "Welcome home, Van. Selamat datang lagi di gereja. Gimana selama kemarin gak gereja? Ada masalah apa? Capek gak sendiri? Pusing ya sendiri? Sini duduk di gereja, dengerin firman supaya aku bantu kamu keluar dari masalah-masalah kamu." Jadi ya mungkin ikut Tuhan tuh gak bikin kita jauh dari masalah, tapi tetap ada masalah. Mungkin lebih banyak masalah, tapi Tuhan kasih jalan keluar selalu tepat waktu, nggak telat. Dan apapun masalahnya, mungkin Bapak Ibu juga ngalamin sendiri, kalau pertolongan Tuhan tuh selalu tepat. Jadi ya tinggal kitanya aja mau berserah nggak sama Tuhan, mau ngandelin Tuhan atau masih keras sama
kekuatan kita sendiri. Itu aja. Mungkin sebelum kita mulai ibadah, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu, atas kasih-Mu. Kau kembali mengumpulkan kami di sore hari ini untuk beribadah. Bentar kami mau ibadah ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, angkat pujian, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau jaga kami, lindungi tempat ini ya Tuhan. Pakai kami untuk mendengar firman-Mu, supaya firman yang kami dengarkan nanti bisa menjadi pedoman dalam hidup kami selama ke depan. Lindungi tempat ini ya Tuhan, dan berkati semua teman-teman yang melayani di sore hari ini, volunteer, pemusik, worship leader, dan juga nanti hamba-Mu yang akan berbicara ya Tuhan, dan teman-teman dari media, semuanya Engkau mau berikan mereka berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah siap berdoa dan memuji nama-Mu. Sama-sama kita berdoa dan mengatakan amin. Haleluya, kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom FLC Family. Shalom. Ada sukacita dan semangat sore hari ini, amin. Mari yang bersemangat bersukacita boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita sore hari ini. Bertepuk tangan bersama-sama. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Come on sing. There's a light, there's something hope and praise fill the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, we'll rejoice and be glad. We'll rejoice, we'll rejoice, we'll rejoice and be glad in it.
selamat. Boleh sambil bertepuk tangan saudara? Come on.
bersuka cita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Wow. Saya bersuka cita boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita percaya bukan suatu kebetulan, amin. Kita boleh hadir di tempat ini karena Tuhan mau bertemu muka dengan muka dengan kita sore hari ini. Mari siapkan hatimu. Mari fokuskan segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus sore hari ini. Thank you, Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've made. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how
Bukan pujian Tuhan yang kami nyanyikan biasa-biasa saja, tapi pujian kami mempunyai kuasa Tuhan. Pujian kami mempunyai kuasa. Saat kami katakan kepada tubuh kami yang sakit, kami akan sembuh. Saat kami katakan kepada keadaan kami yang mungkin gak baik-baik saja, kami katakan hanya kekuatan daripada Tuhan. Kami dapat terus berjalan. Musim boleh terus berganti Tuhan, tapi yang kami lihat hanya kebaikan Tuhan. Dunia boleh tawarkan banyak alasan untuk kami mengeluh, tapi Tuhan tawarkan jauh lebih banyak alasan kami untuk mengucap syukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh baik. Katakan dari hatimu sore hari. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari dengan sukacita di hadapan Tuhan katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Tak terbatas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami, takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, saat kau nyanyikan pujian ini, ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong terjemahkan kembali di setiap kehidupan kami akan kasih-Mu. Terjemahkan kembali supaya kami benar-benar mengingat, menyadari bahwa kasih-Mu tanpa batas. Kasih-Mu begitu kuat, luar biasa. Hanya kasih-Mu lah yang menyebabkan kalau setiap kami bahkan boleh ada sampai siang hari ini. Kasih-Mu yang kembali mengarahkan dan memberi kembali kesempatan kepada kami. Supaya kami dapat tetap melanjutkan perjalanan hidup kami masing-masing. Kami jauh dari sempurna, ada begitu banyak keterbatasan, kekurangan bahkan kesalahan. Tapi kasih-Mu yang hebat, begitu sangat-sangat menyayangi kami. Sehingga akhirnya inilah ungkapan syukur
kerinduan kami, setiap kami tetap punya iman teguh hanya kepadamu. Pengharapan kami tetap di dalam-Mu. Dan biarlah menjadi doa kami, kehidupan kami di depan bisa semakin dipakai menjadi berkat. Berbicaralah siang ini, kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun. Dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kita yang siap menerima firman dan terima berkat Tuhan. Dengan sukacita yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Anda kembali dipersilakan duduk. Puji Tuhan, selamat siang semuanya, shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, senang bisa berjumpa kembali secara langsung dengan setiap keluarga besar jemaat Tuhan FLC. Setelah 1 minggu kemarin, seharian minggu lalu saya ada di Surabaya, senang bisa menyambut kembali, selamat datang di FLC. Doa saya, kita semua bisa punya pengalaman yang baik, bukan hanya sekedar bergereja, tetapi semua yang datang siang ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, amin. Dari seperti apa yang tadi saya bagi juga tadi pagi, 2 lagu sebelum firman, bahwa dia tuh teman sahabat yang luar biasa. Apapun gunung, dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap pintu dia bisa bukakan buat kita. Kalau tadi mungkin Anda datang di ibadah ini lebih awal, kita tahu bahwa setiap ibadah selalu ada teman-teman yang membuka dalam doa pembukaan juga memberi kesaksian. Salah satunya tadi adalah Tony. Bagaimana kalau Anda mendengar tadi bahwa Tony bilang dia punya kesulitan yang mungkin kesulitan yang umum yang sama oleh sebagian atau banyak orang kita terkait tentang keuangan, tapi dia bercerita di saat dia sebenarnya sudah pasrah. Bahkan tadi bilang ke istrinya, ya udah Tuhan, kalau emang nggak ada nih berkat keuangannya dengan jumlah sekian, tadi Tony bilang apa, popok ya kalau nggak salah ya, pampers ya, susu, ya udah nggak bisa beli, udah ikhlas, udah pasrah gitu, bahasanya udah salon. Tapi lucu, seselon sepasrahnya kita tentang apa yang buruk bisa terjadi, kita udah bisa terima. Tapi dahsyat loh, Tuhan gak mengizinkan itu terjadi. Padahal kalau boleh jujur, Tony-nya udah siap, istrinya udah ikhlas. Ya udahlah, emang kalau begini adanya ya udah terima. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Seluas samudra, setinggi cakrawala, kasih Tuhan gak pernah gagal. Dan kalau boleh jujur, apa yang bisa kita tukar? Kita bisa kembalikan. Karena pada akhirnya kita hubungannya sama Tuhan juga gak pernah transaksional. Makanya menjadi PR sebenarnya, menjadi pergumulan tantangan kita. Ayo, waktu memang ada, kesempatan kita peroleh, tetapi sejujurnya kita gak bisa mengatur diri kita semau-maunya kita. Justru saya berdoa lewat gereja siang ini, lewat persekutuan kita dibantu. Anda juga mau mengizinkan Roh Kudus secara bebas menuntun hati Anda untuk mengerti bahwa terima kasih Tuhan untuk minggu ketiga Februari ini, tetapi aku juga mau merasakan bahwa perjalanan ke depan setelah minggu ketiga ini, di Februari ini, aku juga mau merasakan bahwa hidupku semakin bisa berjalan dalam pimpinan-Mu. Harus kitanya juga yang mau. Yang membuat saya menangis adalah karena terlalu banyak kesempatan dan peluang dalam kehidupan saya sendiri yang sudah ada dalam panggilan sebagai seorang hamba, bisa menghidupi atau melakukan apapun yang kedagingan saya mau. Yang sebenarnya saya bisa bilang bahwa apapun yang nanti saya dapetin, saya bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan juga. Tapi di momen-momen di mana saya bisa berpikir bahwa Tuhan, saya mau banget ini. Ini keahlian saya bisa melakukannya. Saya pengen.
Tapi Roh Kudus mengingatkan bahwa itu bukan bagian kamu. Walaupun kamu pede banget. Walaupun kamu bahkan ditawarin, but itu bukan porsi kamu. Kenapa saya nangis di belakang dari tadi pagi? Karena jujur, secara daging, saya pengen banget. Tapi saya bersyukur, saya bangga dan berterima kasih karena saya mendengar suara teman yang baik. Sahabat yang baik. Dan dia sahabat yang gak pernah tertidur. Dan dia sahabat yang gak pernah gagal. Dan dia adalah sahabat, ayah, dan Tuhan, dan satu-satunya juru selamat untuk kita semua. Tugas kita adalah memberanikan diri untuk tetap percaya. Nggak lebih, nggak kurang, dan kalau boleh jujur, nggak gampang. Not worth it at all. Terlepas dari apapun yang ke depan bisa dilakukan, nggak ada faedahnya sama sekali. Itulah kenapa saya berdoa. Seperti apa yang Tuhan titipkan untuk siang hari ini Anda bisa terima. Dan ternyata begitu banyak kaitan yang saya 1 minggu ini saya bisa terima. Dan saya semakin belajar ya apa yang Tuhan titipkan tentang apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih bukan hanya 3 kebenaran yang bisa kita pelajari atau kita miliki. Tetapi iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 nilai, 3 value. Kalau bicara nilai, kalau bicara value, itu ada harganya, ada biayanya dan gak murah. Makanya buat kita dalam menjalani hidup sehari-hari, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang ada harganya, kita gak mungkin sembarangan. Pasti tenaga, energi, fokus pikiran kita, ya kita arahkan ke sana. Sesuatu yang ada nilainya, sesuatu yang ada harganya. Kita coba untuk rawat, kita coba untuk jaga, jangan sampai hilang. Itulah nilai, itulah value. Demikian juga dengan kehidupan Kristen kita sebagai murid-murid Yesus. Dia telah berikan 3 nilai yang begitu priceless untuk kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman bicara tentang kemauan Anda untuk mempercayai Tuhan. Pengharapan bicara waktu kita jalani hidup ini untuk mau tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Tapi kasihlah yang membuat saudara dan saya mengerti bahwa pada akhirnya hidup ini bukan hanya tentang kita, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya bicara rohani akan selalu fokusnya bicara kekekalan. Gak cuman sekarang. Kedagingan atau si jahat selalu coba. Bukan hanya mengganggu. Makanya iblis, bapa segala pendusta, punya kemampuan memanipulasi segala sesuatu yang hebat. Sehingga kita bisa kelihatan sibuk, kita bisa kelihatan aktif, kita bisa kelihatan bergerak, bahkan berjalan kayaknya maju ke depan. Tapi kalau boleh jujur ternyata semakin diselidiki seperti lagu Bapak, Tuhan selidikilah hatiku, ternyata pas didapat kita bukannya jalannya dekat sama Tuhan, jalannya maju. Tapi bukan mendekat ke Tuhan malah menjauh. Betul nggak? Nah saya berdoa kita bisa pakai gereja ini. Sehingga kita bukan hanya sekedar datang tetapi merasakan bahwa wow. Ada hal yang baru yang Tuhan mau mengingatkan kita lagi. Tentang apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama 1 Korintus 13. Ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya baca yang ganjil. Bapak Ibu teman-teman nanti yang genapnya, setiap ayat yang genap, tolong baca dengan suara keras. Baca sama-sama. Nanti ayat 13-nya kita semua berbarengan. Saya akan mulai lebih dulu yang ganjil. 1 Korintus 13 di Alkitab kita bicara tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Even bahasa malaikat. Ini jadi udah hebat banget adanya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Silakan. Wow.
Jadi sedetail itu, maksudnya seserius itu kata kasih. Karena pada akhirnya no matter judul, teriakan, batin, emosi, kemarahan kita, dengan semua judul masalah dan cobaan kita, kuncinya tuh dikasih. Kuncinya tuh dikasih. Love is the key. Makanya nanti di ayat 13 dikatakan, yang paling besar dari semuanya adalah no matter what. Of course, iman dan pengharapan gak bisa dipisahkan. Tapi yang lebih besar dari itu kasih. Karena kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Jadi sangat serius. Dan kalau boleh jujur, bagaimana Anda datang ke sini, sikap Anda, pendekatan Anda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apalagi saat Anda melewati puji-pujian, penyembahan dan firman. Saya yang katakan, kadang-kadang kita bisa gak sempurna. Termasuk kalau saya nyanyi nih, please jangan suruh saya nyanyi. Karena gak akan menyenangkan banget suara saya. Tapi masalahnya, no matter Anda bisa nyanyi suaranya bagus atau enggak, Tuhan lihat hati. Kalau pendekatan kita ibadah siang ini benar, itu yang Tony tadi cerita tuh katanya. Tadi Tony cerita, saya bingung. Bahkan dia baik banget loh. Kan dia cek tuh M-Banking tadi. Dia kan tahu siapa yang transfer. Padahal dia bilang, saya gak pernah singgung-singgung masalah dia soal keuangan. Gak pernah sama bapak ini kan tadi dia bilang kan. Saking gak enaknya dia telepon si bapak, takutnya salah transfer. Dia telepon, sorry pak, ini ada dana masuk dari bapak ke saya. Apa salah transfer? Tadi dia bilang apa? Enggak. Karena si bapak bilang apa? Tuhan bicara dari hari Jumat. Karena itu kejadian hari Minggu katanya. Dari Jumat Tuhan bicara di hati dia, tolong tabur berkat ke saudara Tony. Itu Tuhan. Kuncinya kasih. Anda dan saya boleh tulis banyak list komplit tentang perjalanan hidup ini. Betapa rumitnya awal tahun ini. Tapi lihat, kasih Yesus yang akan membuktikan. Anda akan menikmati Februari lebih baik daripada Januari kemarin. Sebab Tuhan hidup. Itu dikatakan. Tadi, sekalipun memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, gak berguna. Bahkan ayat 3-nya berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan sampai menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, udah sampai ke situ, ekstrim. Mau berkorban. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Silakan yang keempat, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Silakan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau nggak pakai kasih, itu yang tadi saya bagi. Kenapa saya sangat tersentuh di belakang? Karena untuk ikut Tuhan setia. Untuk ikut Tuhan benar-benar ikut caranya Tuhan, waktunya Tuhan, bawaannya pengen berontak. Karena kita udah bilang roh penurut tetapi daging lemah. Terlalu banyak keberadaannya even di diri kita yang berpikir lewat panca indera mata, panca indera telinga, perasaan, pengalaman. Berpikir bahwa kalau aku mau pasti bisa. Tapi sebenarnya gak satu hari pun kita lewat kalau bukan karena kasih Tuhan. Kasih yang menuntun lagi kepada apa? Kerendahan hati. Dan seringkali tujuannya kerendahan hati apa emang? Gak ada yang lain. Menanggung. Mau sabar. Menanggung segala sesuatu. Gak ada yang lain. Menyenangkan hati Tuhan. Makanya ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sama-sama 2, 3.
pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bersama-sama, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa? Kasih. Bicara satu perikop dengan judul kasih di 1 Korintus 13, itu adalah kelanjutan dari 1 Korintus pasal ke-12. Di mana bicara tentang banyak karunia. Di situ di Alkitab kita dikatakan, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus karena memang dalam kesetiaan jemaat di Korintus mereka mengalami pembaruan hidup oleh karena kuasa Tuhan. Sehingga terjadi memang ada orang yang menerima satu karunia bahkan lebih dari satu karunia. Tetapi ternyata Paulus melihat dalam perjalanan persekutuan mereka, kebersamaan mereka, mereka menggunakan kuasa Tuhan, mereka menggunakan karunia-karunia yang Tuhan titipkan. Hanya untuk kepentingannya sendiri. Makanya di 1 Korintus 12 dikatakan, anehnya setiap kali pertemuan ada perpecahan. Setiap kali ada perkumpulan terjadi perpecahan. Kenapa? Karena gak fokus lagi tentang kasih itu. Semua hanya fokus kepada keinginan dirinya, kemampuan dirinya, dan mau mencari keuntungan sendiri. Itulah kenapa di 1 Korintus 12 ayat yang ke-31, coba kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi kata Paulus, hey stop. Nggak ada yang salah dengan semua yang kamu punya. Nggak ada yang salah dengan semua yang kamu miliki. But listen, dengar. Now, saya akan tunjukkan sesuatu yang lebih utama dari yang semuanya. Karena ternyata, akhirnya di 1 Korintus 13 dibilang, ada karunia yang akan stay, tapi ada karunia yang juga akan lenyap. Maka dikatakan kamu boleh bernubuat, tetapi nubuat akan lenyap. Kamu boleh punya pengetahuan semua, tetapi akan lenyap. Karena itu semua tujuannya adalah untuk kamu saja. Kepentingan kamu saja. Bahkan untuk bernubuat pun akan lenyap. Tetapi Paulus bilang di 1 Korintus 13 juga. Tetapi ada karunia-karunia yang gak akan lenyap. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari itu semua adalah kasih. Dan itu yang utama yang saya mau kasih katanya. Tujuan yang lebih utama lagi adalah jalan kasih. Kenapa kasih? Karena hanya dalam karunia kasih kita punya sikap yang pertama, tidak menjadi iri hati. Bisa katakan sama-sama 2-3, tidak menjadi iri hati. Iri hati ini gak sembarangan. Iri hati itu punya sesuatu yang sangat-sangat kuat di dalam. Karena bicara iri hati gak akan pernah dilepaskan, gak pernah akan dimunculkan. Karena fokus iri hati adalah di dalam. Tetapi tidak membawa kebaikan. Justru menuntun kepada kegelapan. Kenapa? Karena dalam iri hati tidak ada penerimaan diri. Tidak bersyukur. Dan kalau boleh jujur, yang membuat saya tadi juga lewat puji-pujian itu adalah menyadarkan terlalu banyak momen kesempatan even saya bisa menjadi iri hati. Kenapa? Karena ya masih melihat, masih berteman, masih punya mau, masih pengen. Itulah kita bilang gunakan seluruh perlengkapan senjata
Allah. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi seringkali mengikut Tuhan sungguh-sungguh capek. Mengikut Tuhan, menunggu waktu Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Ya harus sabar menanggung segala sesuatu. Tanpa kasih gak akan kuat. Kenapa? Karena daging kita itu sangat lemah. Kita bisa berontak. Kita gak bisa jadi gak menerima diri sendiri. Nah, saya berdoa. Mari pakai kesempatan persekutuan kita berfellowship seperti siang ini. Menyadari bahwa kita masih punya waktu untuk kembali kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kemarin teman saya kecelakaan motor di Surabaya. Singkat sekali. Teman-teman saya lagi pada berangkat touring. Padahal dia punya pekerjaan, punya posisi, pengaruh yang sangat baik dalam kepemimpinannya. Tetapi ya, waktu kita di dunia ini gak pernah ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Masihkah ada kasih yang mengingatkan kita bahwa setiap hari selagi masih punya hidup, persembahkan lebih dulu yang benar kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari mana? Dari rumah, dari keluarga dulu. Makanya saya senang kita bisa bergereja datang. Tetapi saya tadi pagi bilang, pakai gereja ini secukup dan sepantasnya saja. Karena yang paling penting gereja yang utama adalah di luar sana. Di saat kita di rumah, di pekerjaan, di usaha, dengan setiap apa yang Tuhan lagi titipkan, jadilah gereja yang baik. Supaya apa? Kabar baik diberitakan di luar sana. Tapi waktu Anda kembali datang ke sini beribadah, pakai gereja ini untuk kita diasah, dibentuk. Pakai setiap fasilitas yang ada di gereja ini untuk kita bisa terhubung, saling mengasah. Kita punya small group, tadi seperti Tony katakan, join the passion. Ada begitu banyak space dan ruang untuk melayani. Pakai bagian Anda bisa melayani di sini untuk apa? Pembentukan diri. Kenapa? Karena hanya dalam karunia kasih. Yang kedua, kita punya sikap tidak hanya mau menang sendiri. Karena di tengah-tengah dunia yang lebih gak baik, semua orang akan berlomba-lomba untuk nyelamatin diri sendiri. Dan kalau gak punya kasih, kita akan menghalalkan segala cara yang penting kita selamat. No, jangan. Tapi hiduplah dalam kasih dan takut Tuhan. Maka apapun yang kita ragukan, perlindungan Tuhan, perisai Tuhan menyelamatkan kita semua. Yang ketiga, kenapa kita perlu karunia kasih? Karena dalam karunia kasih kita punya sikap jadi bisa mengampuni. Kata mengampuni ini bukan hanya saat ada orang melakukan kesalahan, tapi bagaimana punya gaya hidup untuk apa? Menerima. Salah satu saya belajar dari ayah saya sendiri. Kadang-kadang ada punya beberapa pengalaman di mana saya coba membela ayah saya. Coba membantu, tapi sebenarnya saya belajar gak perlu. Justru saya harus belajar bahwa ada momen-momen di mana mungkin Anda bisa membela diri. Tapi di saat Anda punya hati yang menerima, percayalah bahwa sehelai rambut gak akan jatuh ke tanah juga tanpa seizin Tuhan. Artinya Tuhan, kuasa Tuhan punya kendali lebih besar dari apa yang dunia ini bisa lakukan untuk hidupmu. Bukankah 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, coba kita lihat sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 16, mari kita baca sama-sama 2-3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Itulah kenapa dari cuplikan bukunya Alexander McLaren di Exposition of Holy Scripture, dia tulis begini, masa depan itu menampilkan dirinya kepada kita sebagai komunikasi yang terus-menerus. Dari Allah yang tidak pernah habis-habisnya kepada roh kita. Yang semakin lama itu, roh kita semakin besar dan dewasa. Kehidupan kita makin dewasa. Dalam komunikasi yang terus-menerus itu, ada juga kemajuan yang terus-menerus.
Perhatikan, dikatakan dimanapun ada kemajuan, di situ pasti ada pengharapan. Dan dengan demikian dalam bentuk yang benar ini, hidup kita akan bergerak di hadapan kita. Melalui semua jalan panjang kemajuan yang gak ada ujungnya, gak berujung. Karena kita gak tahu waktu kita sampai kapan. Dan akan selalu kembali untuk memberitahu kepada kita tentang kemuliaan yang tak terlihat. Bicara iman, kemuliaan yang ada di balik belokan berikutnya. Dan seringkali kita harus tetap belok. Kadang-kadang kita dalam hidup ini melakukan putaran balik. Gak bisa nolak. Tapi di saat kita tetap melakukannya dan beriman kepada Tuhan, ternyata kerugian bisa diganti dengan keuntungan. Kecelakaan bisa diganti dengan pemulihan. Sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan dikatakan, dan untuk merayu kita lebih jauh lagi ke dalam kedalaman surga dan kegenapan Allah. Bicara kasih, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kepuasan cinta terjadi karena memberi dan menerima. Karena jika hanya menerima tetapi tidak memberi, juga tidak akan puas. Ketika kita mengasihi, kita berbagi dan merasakan dan mengalami perasaan cinta yang Tuhan berikan kepada manusia. Saya berdoa biarlah iman, pengharapan dan kasih akan selalu menjadi unsur kehidupan yang mengisi kerohanian kita. Yang setuju katakan amin. Tanpa iman, tanpa pengharapan dan kasih, kerohanian kita akan kosong. Tidak berhubungan dengan firman dan janji Tuhan, serta segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita. Iman, pengharapan dan kasih. Saya berdoa, pakai waktu kehidupanmu, Tuhan mau pakai Anda semua. Kasih tahu kiri kananmu, katakan, Tuhan mau pakai hidupmu luar biasa. Kasih tahu Tuhan mau pakai hidupmu luar biasa. Miliki iman, pengharapan dan kasih. Tadi saya lagi nunggu untuk ibadah yang kedua sama istri saya di dalam. Tiba-tiba teman saya WhatsApp saya kasih dari ke istri saya, Beb, kamu lihat siapa yang WhatsApp. Teks berikutnya dia bilang gini, Father Josh, I really need your help. Urgent katanya. Saya perlu ketemu menteri ini, saya perlu ketemu wamen ini. Saya bilang bukannya ketemu pendeta, dia mau ketemunya menteri sama wamen. Padahal dia ngonteknya siapa? Pendeta. Apa yang saya mau bilang? Kenapa saya selalu bilang, gereja bagus, tapi jadilah terang di luar sana. Jadi kalau saya ngomong hal begini, saya nggak sembrono. Kalau saya hati-hati dengan segala sesuatu, disiplin, fokus saya itu bukan karena sok-sok rapih dalam sini. Enggak. Hidup kita harus punya integritas di luar sana. Gerak kiri, gerak kanan kita harus jadi panutan di luar sana. Kalau kita bisa dipercaya, saya selalu bilang kan, kalau di saat tidak ada orang sama sekalipun, Tuhan melihat kita, kita tetap setia dan teguh, maka belajar percaya. Kita dipakai Tuhan jadi berkat. Kalau Anda tanya doa saya apa? Saya selalu berdoa sama Tuhan tiap hari. Tuhan makasih, udah pakai saya di gereja lokal FLC. Tapi boleh gak pakai saya lebih kuat lagi. Bukan cuma di marketplace. Ke semua orang di luar yang even belum kenal Tuhan. Pakai saya terhormat, terjaga. Bukan untuk menjadi sok-sokan, enggak. Tapi supaya ada kasih dan kuasa Yesus. Saya gak punya bisnis. Saya itu full timer, gembala sidang penuh. Tetapi yes, saya punya banyak persahabatan dan bentuk kehidupan di luar sana. Dan yang saya junjung adalah kuasa Tuhan. Bukan keahlian, bukan pengetahuan. Semua lenyap. Itu sebabnya saya berdoa. Kasih yang membedakan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, iman yang bertumbuh. Kenapa? Karena Ibrani 11 ayat 1 kan udah bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya, tadi dikatakan oleh Tony, betapa pentingnya melakukan yang mungkin kelihatannya kecil. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Coba kita baca sama-sama dua ayat ini. Matius 13 ayat 31 dan 32. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Ayat 32-nya.
Memang biji itu yang paling kecil, iman kan kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Kalau kita dengan hal yang kecil pun setia, disiplin, hati-hati, memperlakukan semua itu seperti bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Maka kita bilang berbuat baiklah selagi masih ada waktunya. Dan saya percaya Roh Kudus gak pernah diam di hidup kita. Kalaupun hari ini 16 Februari ada, Tuhan udah siapkan kok bahwa hidup Bapak Ibu dan keluargamu. Emang hari ini pun sekalipun libur, Tuhan pakai hidupmu jadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan putus pengharapan. Jangan menyerah, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pesan saya, ambil bagian untuk bisa menghormati Roh Kudus di hatimu. Maka bertindaklah seperti apa yang Roh Kudus katakan untuk engkau lakukan. Sehingga yang membedakan kita semuanya adalah yang ketiga ini. Kita memiliki yang namanya kasih agape. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Mari kita baca sama-sama. Bagian firman Tuhan ini 2-3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Selanjutnya apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang mau dengan hal ini boleh katakan amin. So saya berdoa, pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh firman-Nya. Ideologi berubah. Banyak hal bisa berubah. Even komunisme bisa berubah. Yang lain-lain mau bentuk kuat bisa berubah. Tapi firman Tuhan gak berubah. Firman Tuhan kuat untuk selama-lamanya. Dan dia akan menjadi penopang saudara yang kuat. Karena Matius 24 ayat 12 berkata, Yesus sendiri katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih tahu kiri kananmu, harus tetap baik, kamu jangan jadi dingin. Kasih tahu kiri kananmu, kamu harus baik, kamu harus tetap punya rasa sayang, jangan dingin, jangan dingin. Dingin dimasukin microwave aja. Tapi ya harus di defrost. Benar. Ya, jangan jadi ini penting. Jangan dingin. Jangan apa namanya? Saya suka bilang tuh masa bodohan. Acuh tak acuh, apalagi apatis, jangan. Itu kalau di luar sana, kalau orang dunia bilang kalau kamu baik, maka orang baik sama kamu. Di luar sana orang bilang kalau kamu kasih hormat yang benar, dia akan ingat tuh. Suatu hari dia akan kasih hormat balik sama kamu. Di saat kamu diberkati, kamu gak dingin, gak serakah, berbagi aja ikhlas, itu orang luar sana bisa bilang. Kalau kamu berbagi ikhlas, maka percaya deh. Itu cerita Tony tadi, bukan cuma untuk Tony. Sebenarnya semua kita udah ada porsinya. Yang kita perlu minta apa tahu gak? Minta sama Tuhan. Tuhan, saya juga mau ngalamin kayak dia dong. Supaya kalau dia bisa bersaksi, saya juga mau bersaksi. Tapi kalau bisa jangan, jarang-jarang. Kasih sering-sering Tuhan. Supaya lewat hidup saya, kesaksian. Ya kan boleh minta. Kalau Tuhan bilang sesekali, kalau Bapak Ibu doanya sesekali boleh. Jadilah sesekali. Jangan. Sering-sering Tuhan, janji deh. Kalau Tuhan kasih sering-sering, kasih saya kekuatan untuk melakukannya sering-sering juga. Kalau mulai saya tergoda, Roh Kudus ingetin lagi. Mesti gitu. Jadi minta Tuhan jangan takut-takut juga, pede. Nah, pakai gereja ini, supaya kalau udah mulai salah jalan, diingetin lagi. Dan saya berdoa, minggu ketiga ini, pakai Februari Anda, lewat hidup dan keluargamu. Beritakan kemuliaan Tuhan. Dan Anda akan dipakai Tuhan jadi berkat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat setiap Anda. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu, buat setiap rumah tangga. Aku berdoa buat setiap suami. Urapilah setiap suami kaum pria di tempat ini. Lengkapi dengan kelengkapan rohani bagi setiap kaum pria, bagi setiap suami. Berikan hati hamba, hati yang melayani.
Sehingga setiap momen kami menjadi pria, menjadi seorang suami, kami menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Roh Kudus, teguhkan setiap hati para pemimpin, para suami di sini, sehingga dapat menavigasi, memimpin keluarga atau siapapun yang Kau percayakan. Kami bertanggung jawab melakukannya. Berkati setiap kaum pria dalam nama-Mu Yesus. Buat setiap wanita, kaum istri, para istri di tempat ini Tuhan, kuatkan hati mereka, limpahkan kasih karunia-Mu. Sehingga setiap kaum wanita menjadi kaum wanita yang kuat, menarik, diurapi, dan dituntun Tuhan. Sehingga lewat hidup, lewat perkataan-perkataan-Mu, ada ucapan berkat yang keluar. Dan apapun yang Kau lakukan lewat pelayanan pengabdian-Mu, tidak ada yang sia-sia. Semua kembali kepada kemuliaan Tuhan akan diberitakan. Sehingga setiap kaum wanita di FLC semakin dahsyat pergerakannya. Dimanapun kau berada, orang akan menerima berkat dan pelayanan-Mu. Dan Tuhan tambahkan, bahkan engkau akan melihat kaum wanita, setiap istri di sini. Doa-doamu satu demi satu dijawab Tuhan semuanya. Tepat pada waktunya. Aku berdoa buat setiap generasi, setiap anak-anak adik kakak, Tuhan berkati. Setiap masa muda, limpahkan dengan kasih, dengan kekuatan, serta harapan. Berikanlah kami pengertian bahwa waktu kami hidup di dalam takut akan Kau, kami hidup di jalan-jalan-Mu. Berikan pengertian kepada generasi muda di sini, bahwa hidup kita gak akan aneh. Justru bersama Tuhan hidup kita itu advance, forward. Kita bisa melihat, kita akan ikut ambil bagian menjadi generasi yang sangat kreatif dan produktif. Sehingga apa saja yang kita lakukan dalam event rutinitas kita hasilnya berbeda. Dan akhirnya kita akan ikut gelombang di mana pergerakan kuasa Allah bekerja. Dimanapun kita berada, apa saja yang kita pegang, apa aja yang Tuhan titipkan di hobi, di lifestyle, di sekolah, di kampus, apa saja. Kita menjadi contoh, menjadi teladan. Dan orang look up kepada kita. Bukan karena kitanya, tapi ada sesuatu yang tidak terbatas. Bukan hanya tentang iman, bukan hanya tentang harapan, tapi kasih yang tidak dimiliki pada umumnya. Karena saat orang yang tidak kenal Tuhan bicara kasih, mereka selalu berpikir, merekalah sumber kebaikan dan kasih. Tapi buat kita, Tuhan yang lebih dulu menyayangi dan mengasihi kita. Dan itulah yang kita mau teladani. Kita diberi untuk memberi. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Berkat-Mu tercurah atas kami semua. Dan inilah hidup kami persembahkan bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama semua katakan, amin. How are you doing, FLC family? Baik, ya sepertinya semua boleh ya habis ini pulang minum kopi. Kita banyak kok kopi juga tersedia di belakang. Jadi mungkin kalau mau ada waktu untuk connect, untuk fellowship, dan supaya mungkin a little bit of a energy booster that you need, we are so happy to connect and fellowship with you. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah beribadah sama-sama. Tentunya kita mau ingatkan kembali untuk ayo undang lagi keluarga, sahabat, mungkin teman di kantor atau di komunitas, mungkin tetangga Bapak Ibu, supaya dalam satu kebersamaan kita juga bisa memperkenalkan our home, gereja kami, Forward Living Church lebih lagi. Amin. Karena kita percaya bahwa apapun yang setiap minggu kita pelajari di sini dan nilai-nilai yang kita hidupi itu nilai-nilai yang baik. Dan biarlah lebih dan lebih banyak keluarga dimenangkan lagi, lebih banyak keluarga lagi bisa sama-sama dalam satu kebersamaan melihat bahwa di sini kita celebrate nilai kekeluargaan, nilai support satu sama lain, nilai kepedulian, nilai di mana Bapak Ibu bisa didoakan kalau ada pergumulan, kita mau menerapkan kasih menjadi perhatian untuk sesama kita kalau ada yang mungkin sakit atau memerlukan bantuan, tapi kita merayakan juga semua kebaikan dalam kehidupan kita, mau yang kecil maupun yang besar. So, seringkali banyak hal yang Tuhan kerjakan di kehidupan kita, tapi seringkali juga akhirnya kayak lewat begitu aja. Karena mungkin gak ada wadahnya untuk kita bisa sharing, kita bisa menceritakan. Dan kadang buat kita itu hal yang biasa atau kecil, tapi di saat kita berani bercerita tentang hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dan akhirnya tolong di kehidupan kita, itu buat somebody yang mungkin momennya lagi di musim tertentu
adalah sangat-sangat signifikan, bisa sangat menjadi game changer, menjadi perubahan, menjadi pengharapan yang baru. Jadi itu yang tadi Pastor bilang, ayo doa lagi, berani lagi untuk supaya Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan 1 minggu ke depan ini, supaya kita bisa membagikan firman Tuhan dan kebaikannya. Amin. So ada satu lagi informasi tambahan sebelum kita pulang. Bapak Ibu boleh mendengarkan dari Pastor Josh, dan kerinduan kami tentunya supaya semua di FLC bisa bergabung dan kita akan belajar sama-sama in our spiritual journey. Puji Tuhan, jadi sebelum kita menerima doa berkat, saya cuma sedikit share aja. Di tahun kedua setelah kita di Pondok Indah ini, kita sudah melewati tahun pertama sebagai gereja Forward Living Church. Tentunya kita juga bukan baru berjalan 1 tahun sebagai FLC, tetapi di Pondok Indah ini kita sudah melewati 1 tahun. Dan kerinduan kami di tahun yang kedua, seluruh jemaat Tuhan bisa diselaraskan kembali tentang perjalanan imannya atau discipleship, pemuritan journey-nya di FLC. Dan journey di FLC, steps-nya adalah yaitu SHL, Stay, Help, and Lead. Jadi kerinduan kami, Anda nggak hanya jadi newcomer, Anda nggak hanya jadi berjemaat saja, tetapi Anda tahu why, kenapa ada di FLC. Dan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan, bagaimana caranya, kemana arahnya. Anda bisa mengikuti discipleship journey ini, yaitu Stay, Help, and Lead. Atau dikenal dengan SHL. Mungkin di next ininya, inilah kira-kira yang kami akan ajak Anda untuk bisa join. Dan ini sebenarnya tidak akan rumit karena tidak on-site. Tetapi di Stay, Help, Lead ini kita punya yang namanya Season 1. Season 1 ini adalah kita akan sama-sama menerima satu judul yaitu Stay. Karena di SHL ini, di Discipleship Journey ini, ada 6 episode video yang akan dikasih ke Anda. Setiap video itu durasinya 10-15 menit. Dan di dalam setiap episode itu akan bicara tentang bagian-bagian dasar secara alkitabiah yang perlu kita ketahui. Kenapa kita perlu bergereja lokal? Pengampunan lahir baru, penebusan dosa, Allah Tritunggal, baptisan selam. Itu semua akan kita bahas di 6 episodes. For you to start learning the simple truth of being a real follower of Jesus. Di season 1 kita akan bicara tentang stay. Jadi saat nanti di depan, di minggu-minggu ke depan akan ada ajakan untuk Anda join. Kami harapkan Anda bisa join, karena di saat Anda join, maka video-video setiap episode akan dikirim kepada Anda. Anda bisa lihat lewat device handphone Anda. Dan setiap video hanya 10-15 menit. Dan itu bisa membantu Anda untuk mengerti secara alkitabiah hal-hal dasar kekristenan yang perlu Anda ketahui dalam bergereja lokal di Forward Living Church. Dan nanti setelah melewati beberapa episode, ada momen di mana kita baru ajak Anda ketemu onsite untuk Anda bisa bertanya, bertatap muka langsung dengan kita semua, supaya kita benar-benar bergerejanya itu dilengkapi. Sehingga waktu Anda bergereja dan Anda keluar dari gereja, Anda bukan hanya diminta menjadi discipleship di FLC, tapi kita akan juga melakukan yang namanya evangelism, ya, pelayanan penjangkauan jiwa. Dan kami harap dimanapun Anda berada, hidup Anda bersinar dan berdampak, karena itulah visi dari gereja yang Tuhan titipkan di FLC, menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. So sekali lagi, doakan dan pastikan Anda bisa ikut original FLC Spiritual Journey Stay, Help, Lead series ini. Bukan di Netflix. Tapi Anda daftar dulu, nanti Anda, ya ini caricature, jadi didesainnya emang caricature. Jadi saya pastikan Anda dapetin videonya, karena setiap video walaupun cuma 15 menit, itu dibuatnya sama sutradara caricature semua timnya. Saya suka sampai gak enak. Saya pikir, ini kenapa ya dibuatnya semuanya terlalu kayak Netflix. Tapi keren sekali, itu sebabnya kayaknya di Jakarta baru kita doang yang buat videonya. Setelah saya lihat, saya nonton. Terima kasih untuk semua talenta, semua tim yang bekerja, yang secara luar biasa telah membuat segala sesuatunya sangat menyenangkan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama bangkit berdiri, pulanglah dengan bahagia, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Berkat kasih,
rahmat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacitanya Bapa melimpah memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Dan tidak seorang pun ditinggalkan. Dia menyertai kita. Dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat dengan sukacita. Yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Silakan ambil waktu sejenak, berfellowshiplah seorang akan yang lain. Thank you.